Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh pengalaman luar biasa Raja Yosia ketika didengarnya bahwa kitab Taurat ditemukan di dalam bait di mana tempat raja berdoa, kemudian dibacakan tentang kitab itu dan membawa Raja Yosia, disampaikan kemudian dia mengoyakkan pakaiannya. Artinya firman itu kemudian menjadikan dia bercermin atas tingkah laku, atas segala kehidupan, segala hal yang dilakukan. Dan ternyata kemudian membawa suatu pertobatan. Perubahan hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi mengajak seluruh bangsa. Mengajak untuk membawa semuanya supaya mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, pernahkah kita juga mengalami suatu yang membawa hidup kita itu kepada suatu pertobatan, suatu perubahan hidup? Entah itu firman Tuhan, dari firman Tuhan, atau dari perkataan yang disampaikan orang lain kepada kita. Kalau kita tidak pernah, kita rajin berdoa, kita terus merayakan Ekaristi tiap hari. Tapi pernahkah kita mengalami hidup itu kemudian menjadi berubah? Hidup itu bertobat, hidup itu memperbaiki diri. Kalau tidak, maka kemudian hidup kita itu jangan-jangan kita beriman, tetapi hanya dari sisi pikiran dan perasaan, tidak pernah sampai kepada hidup saya harus berubah. Entah itu dari kemalasan, entah dari keserakahan, entah dari segala hal-hal yang buruk, yang membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Maka bacaan Injil disampaikan kepada kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Hidupnya baik, bajunya pakai jubah terus, hidupnya pakai segala macam aksesoris yang nampak kelihatan sebagai orang yang baik.
Tapi sesungguhnya mencari kepentingan diri, mencari popularitas diri. Maka Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan melihat bagaimana dalam kehidupan. Banyak topeng-topeng kehidupan kita ini. Topeng-topeng yang seringkali kita harus berani buka karena firman Tuhan. Berani buka untuk menata kembali kehidupan kita. Untuk menjadi orang yang memperoleh keselamatan. Banyak kali dalam hidup kita ini terlalu tebal topengnya. Oleh karena itu, mari kita mulai menata kembali kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengoreksi hidup kita. Kalau firman itu bisa mengoreksi, kalau kita dikoreksi oleh orang lain, kalau orang lain yang ngoreksi, bisa jadi kita kemudian karena kesombongan kita, memang siapa lu? Terus cari kesalahan, kekurangan orang lain itu. Firman Tuhan yang ada di kita nggak usah cari. Kita punya atau kitab suci di rumah? Punya, baca enggak? Mau baca apa enggak? Belum tentu kita baca. Kalau kita enggak pernah baca firman Tuhan, maka kita juga enggak pernah mendapatkan apa yang disebut kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk kemudian memperbaiki hidup kita. Kadang-kadang orang kita, saya sudah merasa baik-baik saja. Hidup saya baik-baik saja. Baik-baik saja tetapi terus kekeh dari keras kepala. Terus kekeh dari keserakahan. Kekeh dari kemalasan. Tidak pernah mau berubah. Maka kemudian, saya ini mendengarkan firman Tuhan untuk apa? Maka dari itu, mari. Saudara-saudariku, hari ini kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita menata kembali. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Kita tata kehidupan dan kita bisa melihat dari buahnya lah akan kelihatan kita sebagai orang beriman. Kalau di rumah terus dipenuhi dengan kemarahan, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit ini dan sebagainya. Nah itu kita mulai refleksi, kita tata kehidupan kita. Kita sadari, kita orang lemah, maka melalui Ekaristi ini semoga kita semakin bisa berubah. Kita menerima Tuhan Yesus dalam diri kita. Semoga kita juga mengubah hidup kita untuk terus lurus di jalan Tuhan. Kita menata kehidupan kita untuk membawa kita kepada keselamatan dalam Kristus. Sehingga iman kita pada Kristus tidak sia-sia, tapi sungguh membawa kita di jalan yang baik. Dan dari buahnya lah, mari kita mulai membawa hasil buah-buah yang baik melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, supaya hidup kita semakin berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.